Kali ini kita akan membahas sebuah soal dari OSN Matematika SMA tingkat nasional tahun 2022, soal nomor 1. Tentukan semua fungsi f yang memetakan bilangan real ke bilangan real sehingga untuk setiap x, y elemen real berlaku fx ditambah fy sama dengan fy dikurang fx. Biasanya salah satu langkah yang bisa kita lakukan ketika menyelesaikan soal menemukan sebuah fungsi apabila ada variabel x dan variabel y, kita bisa lakukan dengan memasukkan atau mensubstitusi nilai x sama dengan y. Jadi jika x sama dengan y, dari soal kita bakal punya fx ditambah fx sama dengan fx dikurang fx atau sama dengan 0. Artinya untuk suatu a bilangan real akan ada a di mana fa sama dengan 0, karena ini yang menjamin ya, ini sama dengan 0. Jadi anggap saja nilai ini sama dengan a elemen bilangan real. Jadi ada a elemen real sedemikian sehingga fa sama dengan 0. Nah, kemudian fa sama dengan 0 ini yang bisa kita olah, dimana langkah berikutnya mungkin kita ubah beberapa fungsi itu menjadi nilainya sama dengan 0. Jadi di sini kita misalkan x sama dengan y sama dengan a. Jika x sama dengan y sama dengan a, maka kita punya fa kemudian ditambah fa sama dengan fa dikurang fa. Karena nilai fa adalah 0, maka kita bakal punya f0 sama dengan 0. Langkah berikutnya barangkali karena f dari f0 sama dengan 0, kita akan melihat bagaimana jika salah satu variabel itu nilainya 0 sedangkan variabel lainnya bebas. Jadi di sini kita misalkan x sama dengan 0 dari fungsi yang diberikan, persamaan fungsi yang diberikan di soal. Jadi kalau x sama dengan 0, maka kita punya f0 ditambah fy sama dengan fy dikurang f0. Karena f0 adalah 0, berarti fy sama dengan fy dikurang f0. Atau kita bisa juga simpulkan y nya tinggal kita ganti dengan variabel x, maka fx sama dengan fx dikurang f0. Sebutlah ini sebagai persamaan pertama. Kemudian kita akan berusaha menghadirkan persamaan pertama ini barangkali kita kembali ke ini ya, ke soal ya. Karena di soal disebutkan ada fx, yang mana fx sendiri itu sama dengan fx dikurang f0. Jadi dari sini maka kemudian akibat dari persamaan pertama, maka kita bakal punya fx dikurang f0 ditambah fy sama dengan fy
dikurang fx. Nah, katakanlah ini merupakan persamaan kedua. Nah, kemudian dari persamaan kedua ini kita masukkan nilai x sama dengan a. Tujuannya karena fa adalah 0 ya. Jadi kita berharap ada beberapa fungsi yang bisa kita hilangkan. Jadi fa dikurang f0 ditambah fy sama dengan fy dikurang fa. Karena fa adalah 0, maka di sini kemudian kita bakal punya fy dikurang f0 sama dengan fy, atau fx dikurang f0 sama dengan fx. Sebutlah ini sebagai persamaan ketiga. Tadi kan kalau ini ya, kalau kita ganti dari persamaan kedua x-nya sama dengan a. Gimana kalau misalnya dari persamaan kedua juga kita ganti y-nya sama dengan a? Maka kita bakal punya fx dikurang f0 kemudian ditambah fa ya, sama dengan fa dikurang fx. Artinya karena fa nya sama dengan 0, maka kita punya fx dikurang f0 sama dengan min fx. Nah, kemudian perhatikan bahwa persamaan ketiga dan keempat ini saling berkaitan ya. Karena di persamaan ketiga fx dikurang f0 sama dengan fx, di persamaan keempat fx dikurang f0 sama dengan min fx. Jadi dari persamaan ketiga dan keempat kita bisa simpulkan bahwa fx sama dengan min fx. Dengan demikian maka diperoleh fx sama dengan 0, dan fx sama dengan 0 merupakan satu-satunya fungsi yang memenuhi di soal. Jadi tinggal kita cek apakah ini benar. Nah, yang perlu diingat adalah kita harus cek dulu apakah fx sama dengan 0 tadi berlaku pada persamaan di soal. Jadi ini karena fx sama dengan 0 jelas ya. Di ruas kiri nanti kita akan punya 0, ruas kanan juga kita punya 0. Jadi 0 sama dengan 0. Dengan demikian terbukti bahwa fx sama dengan 0 memenuhi persamaan yang diberikan di soal. Jadi satu-satunya solusi untuk soal ini adalah fx sama dengan 0. Demikian pembahasan soal kali ini. Silakan berikan komentar jika ada saran di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.